Nah, terus kan kita kan di sini untuk mengetahui persamaannya kan, untuk membenarkan persamaan ini, tapi ya topi ya sebenarnya ada topinya. Untuk membenarkan persamaan ini tuh benar atau enggak sih gitu. Maksudnya enggak, maksudnya bukan untuk benar atau enggaknya sih, tapi untuk ngelihat persamaan ini gitu loh di data kita tadi, dengan cara kita kan ke ini tadi kan, ke hasil ini tadi. Terus di sini kita scroll ke bawah. Ini kan di bagian ini ada koefisien B. Kita Ctrl C lagi. Terus kita masukin ke Word kita kayak yang tadi, sama aja caranya. Soalnya di sini. Nah, ini ya hasilnya. Nah, terus di sini kita perhatiin kan, di bagian koefisien ini kan ada bagian konstan ya, kolom konstan yang ini. Nah, ini kita perhatiin yang kolom B. Kolom B. Karena kalau misalnya untuk yang apa tuh namanya? Untuk yang A itu yang konstan ini, bagian ini yang A. Yang A ini ya. Yang A ini bagian ini. Tapi yang B. Terus kalau misalnya yang bagian ini, yang BX atau B aja, ini ada di sini bawahnya. Jadi ini cuma satu baris gitu loh. Cuman yang konstan ini ke sini A, yang jam belajar siswa ini yang B. Nah, terus nanti kita buat Y topi sama dengan misalnya di sini 1,00 terus ditambah 1,00 X. Nah, jadi ini nih persamaan regresi linear sederhana kalau jam belajar siswa itu maksudnya gini, ini persamaan regresi linear sederhana jam belajar siswa terhadap nilai ujian siswa gitu. Itu yang koefisien. Nah, selanjutnya itu kan ada jadi selanjutnya itu kan ada uji asumsi dasar kan. Nah, uji asumsi dasar ini tuh kita kan tadi kan kita udah yang sebelumnya ya. Ini masih sambungan uji pertama sih. Masih sambungan uji yang ini, uji berdistribusi normal. Tapi kita uji asumsi dasar. Nah, untuk uji asumsi dasar itu, tapi nanti kan kalian kan ngikutinnya dari yang ibu kasih itu kan, Word-nya. Cuman caranya kayak gini. Cuman ini urutannya gitu loh, sama aja sih kayak yang itu. Terus kan uji asumsi dasar tuh kita pergi ke data kita tadi. Nah, kan setelah kita pergi ke data kita ini, kita klik di bagian kita klik bagian analyze. Kita klik bagian analyze ini. Nah, di bagian analyze ini kita klik yang bagian distribusi deskriptif statistika ini. Terus kita klik explore. Kita klik. Nah, setelah kita klik explore ini, kita masukin nih bagian pre yang ini kita masukin di bagian bagian pre ini kita masukin di sini faktor list. Terus bagian res ini kita masukin ke sini. Nah, oh iya, ini kan ada tulisan under diese gitu kan. Nanti kalau misalnya di sini kan ada unstandardized. Nah, ini tuh kalau kita mau ganti, itu gantinya di sini, di label ini. Ntar ya, aku coba ganti dulu. Nah, ini kita ganti dulu kan. Ini tuh nanti udah ada kok di situnya. Kita ganti yang bagian pre 1 itu kita jadiin prediksi value. Nah, jadi kan di sini ada bagian pre ya. Bagian sini pre. Nih, pre. Ini di sininya kita tulis jadi prediksi value. Terus bagian yang res 1 ini kita jadiin residu value. Yang itu kita jadiin value. Ya itulah intinya ya, value. Nah, udah kan, kita yang kataku tadi, kita ke analyze, terus kita ke deskriptif statistik, terus kita ke explore. Nah, terus yang tadi kataku, yang pre ini ditaruh di factor list, yang res ini ditaruh di dependent list. Kan udah kita masukin. Nah, setelah itu kita klik plots di sini sampingnya. Nah, setelah kita klik ini, kita jangan lupa centang ya. Yang pertama, stem ini harus sudah dicentang. Terus bagian histogram,
Ya bagian histogram ini kan ada histogram, centang juga. Nah, terus di bagian nih bawahnya ini kan ada normality plots with test. Ini dicentang juga. Nah, terus kita klik continue. Nah, udah kan kita klik oke. Okay. Nah, habis itu bakalan muncul tuh selanjutnya bakalan muncul datanya, histogramnya. Dia tuh nah histogram ini artinya tuh dia tuh berdistribusi normal tuh karena apa gitu loh. Nah, kita lihat yang bagian histogram dulu ya. Bentar, aku scroll dulu. Histogram mana ini histogramnya? Oh ya, ini kan masih loading kan, biasanya kan masih loading gitu kan. Jadi kita tunggu dulu sampai loadingnya selesai. Nah, nanti tuh bakalan kan kita kan udah masukin tuh. Nanti tuh bakalan keluar histogram kayak gini loh. Nih, cuman yang data aku tadi tuh nggak tahu kenapa, mungkin karena datanya kekecilan atau kayak mana atau terlalu kurang jadi dia nggak nongol, jadi aku ambil punya ibu yang kemarin. Nah, jadi dia kan bakal nongol kayak gini, intinya di scroll aja ke bawah pasti tuh akan nongol kayak gini kan. Nah, histogram ini kan berdistribusi maksudnya kan histogram ini artinya berdistribusi